Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 25 September 2024, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita memberikan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembacaan kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kita rangkum juga ucapan tersebut dengan membaca Taqribut Tahdzib. Dan faedah dari mempelajari kitab ini adalah kitab yang berhubungan dengan ilmu rijal, yang mana penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar, seperti di pelajaran yang lalu, dia telah mentalkhis atau mentahdzib dari Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi. Dan di sini kita membaca kitab tersebut tujuannya untuk mengetahui rawi yang kita bahas, dan kita simpulkan nanti bagaimana rawi ini dengan membaca kitab Taqribut Tahdzibnya, masih karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka faidah dari pelajaran kita ini, kita udah mulai masuk sekarang kepada praktek bagaimana cara menghukumi rawi. Maka terbuka oleh kalian bagaimana fulan bisa menghukumi hadis ini sahih, muhaddis bisa menghukumi hadis ini dhaif, muhaddis yang lain seperti Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani mengatakan si fulan sahih, si fulan dhaif, si fulan thiqah, si fulan hafalannya pas-pasan soduk. Maka dengan latihan-latihan seperti ini, maka kita masuk kepada di nuskhah yang ada pada saya nomor 11, dari rawi yang bernama Ahmad ibnu Ismail ibnu Muhammad, yang mana dia Abu Hudzafah Al-Madani. Silahkan dibuka, berbeda setiap nomor namun tidak jauh, berbeda 1 nomor, 2 nomor. Maka kita ulangi, tarjimah Ahmad ibnu Ismail ibnu Muhammad ibnu Nabi Ibnu Abdurrahman As-Sahmi, Abu Hudzafah Al-Madani, Nazilu Baghdad. Maknanya dia asalnya dari Madinah dan tinggal di Baghdad. Kemudian disebutkan rumus Qaf Ibnu Majah. Maksudnya dia dari rijal Ibnu Majah saja. Berarti Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan rawi ini, Imam Muslim tidak. Maka hanya Qaf, dan Qaf adalah Ibnu Majah, diambil dari Al-Qazwini. Ibnu Majah Al-Qazwini, nisbahnya Ibnu Majah adalah Al-Qazwini. Kemudian seperti biasa Alkitab akan menyebutkan siapa gurunya dan siapa muridnya, dan guru dan murid di sini sudah ditalkhis dari kitab Tahdzibul Kamal. Maka jika antum kembali kepada Tahdzibul Kamal akan lebih banyak nama-namanya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Namun di Tahdzibut Tahdzib ditalkhis, diambil guru dan murid yang paling ma'ruf saja. Maka kembali kepada tarjimah, rawa'an Malik Al-Muwatta wa huwa akhir man rawa anhu min ahli sidq, wa Muslim ibni Khalid wa ibni Abi Zinad wa jamaah. Nah, di sini disebutkan siapa guru-gurunya. Maka dia meriwayatkan dari Imam Malik dan juga tadi Ibnu Abi Zinad dan jamaah. Maka menunjukkan bahwa rawi ini di tabaqah yang di bawah itba'ut tabi'in. Karena dia meriwayat Malik
dari Imam Malik, dan Imam Malik meriwayatkan di tabaqah ke-7. Berarti rawi ini kira-kira di tabaqah yang ke-10 atau ke-9, seperti itu. Ini gambarannya. Wa anhu, maka yang meriwayatkan dari dia murid-muridnya Ibnu Majah. Maka Ibnu Majah langsung meriwayatkan dari dia, berarti Ibnu Majah termasuk muridnya. Wa Yaqub al-Jassas wal Husain ibni Ismail al-Muhamili wa Muhammad ibnu Makhlad wa huwa akhir ashabih. Selesai. Maka ini dari sini saja kita mengetahui dia di tabaqah yang ke-10. Coba dilihat takrib. Iya, di tabaqah yang ke-10. Dari mana kita mengetahui gurunya Imam Malik di tabaqah yang ke-7 dan muridnya Al-Qazwini Ibnu Majah di tabaqah di bawah dari Imam Al-Bukhari. Maka dia wallahu a'lam berada di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad dan Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Hatim dan seterusnya. Sekarang kita masuk selesai dari guru dan murid beliau dan bagaimana kedudukan beliau di dalam tabaqah. Maka beliau di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad dan guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Musaddad dan Abul Yaman, Al-Hakam Ibnu Nafi' dan yang lainnya. Maka sekarang kita masuk kepada Al-Jarh wa Ta'dil. Dari sini kita mengetahui kedudukan rutbah dari Al-Jarh wa Ta'dil. Rawi ini bagaimana keadaannya? Kalau tadi dari guru dan murid kita mengetahui rutbah apa? Tabaqat. Dia hidup di zaman siapa? Ini pun penting. Mengetahui dia hidup di zaman tabi'i, itba'ut tabi'i, dan seterusnya. Maka berkata di dalam Al-Jarh wa Ta'dil, qala al-Hakim Abu Muhammad, siapa? Sahib Al-Mustadrak, Al-Hakim Abu Ahmad, matrukul hadis. Maka dia hadisnya ditinggal. Lihat, ini dulu sekarang. Kalimat matrukul hadis menunjukkan rawi ini dhaifun jiddan. Dari ucapan Al-Hakim. Selesai. Wa qala Ibnu Adi hadatsa an Malik bil Muwatta wa hadatsa an ammihi bil bawatil. Maka dia meriwayatkan hadis dari Muwatta dan meriwayatkan dari pamannya hadis-hadis yang bawatil. Bawatil jamak dari batil. Maknanya hadis-hadis yang buruk. Wa qala Daruqutni dhaiful hadis kana mughaffalan. Adkhaltu alaihi ahadits fi ghairil Muwatta faqabalaha la yuhtaju bihi. Maka di sini Imam Ad-Daruqutni pun mendhaifkan. Dan kalimat dhaif bersifat umum. Dhaif karena apa? Sebab dari dhaif itu banyak. Bisa dia tidak diketahui majhul, bisa dia thiqah namun murid-muridnya yang buruk. Maka didhaifkan periwayatannya seperti yang kita pelajari di pagi tadi. Zuhair ibnu Muhammad, dia rawi yang saduq atau thiqah. Namun orang-orang Syamiyin jika meriwayatkan dari dia didhaifkan akhirnya periwayatannya. Maka kalimat dhaif banyak. Namun di sini disyarah oleh Daruqutni, dhaiful hadis kana mughaffalan. Maka dia tidak mempunyai hafalan yang baik. Adkhaltu alaihi ahadits fi ghairi Muwatta faqabalaha. Dalilnya dia memasukkan hadis-hadis selain di Muwatta maka dia menerimanya. Maka menunjukkan dia orang yang tidak kuat hafalannya. Hadis-hadis selain di Muwatta pun dimasukkan. Katanya meriwayatkan dari Muwatta. Tapi hadis-hadis Muwatta dimasukkan. Itu maknanya. La yuhtaju bihi. Tidak butuh kita kepada orang ini. Wa qala al-Burqani kana Daruqutni husnu ra'i fihi
wa amarani an ukhrija anhu fi sahih. Maka dulu Imam Ad-Daruqutni diriwayat Al-Burqani. Al-Burqani itu muridnya dari Ad-Daruqutni dan dia mempunyai soal jawab tentang permasalahan rawi-rawi kepada Ad-Daruqutni. Maka dia meriwayatkan dari gurunya Ad-Daruqutni dan dikatakan bahwa Ad-Daruqutni husnu ra'i fihi. Masih dia itu husnudon. Husnu ra'i, hanya dhaif saja. Tidak seperti tadi Abu Ahmad matruk. Dia itu ditinggal hadisnya. Wa qala al-Muhamili an abihi sa'altu Aba Mus'ab an Abi Hudafah. Siapa Abi Hudafah? Dia. Abu Hudafah kunyahnya. Faqala kana yahdur ma'ana al-ard ala Malik. Qala Muhammad ibn Mahlad mata yaum id. Adapun khabar-khabar setelah jarah wa ta'dil maka akan menyebutkan kapan dia meninggal. Maka untuk permasalahan kapan dia meninggal, mungkin ini kita tinggal karena kita tidak membutuhkan khobar-khobar kapan dia meninggal untuk permasalahan menghukumi rawi. Namun di sini yang paling penting dari kitab Tahdzibut Tahdzib, kalau ada ucapan qultu, maksudnya aku berkata, siapa Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini kebanyakan tambahan yang tidak ada di Tahdzibut Tahdzib. Afwan, Tahdzibul Kamal. Maka jika ada ucapan qultu, maka ini kita baca dan ini penting. Ini tambahan dari yang tidak pernah ada di Tahdzibil Kamal. Maka Tahdzibul Kamal selesai dengan ucapan tadi Al-Burqani. Maka di sini qultu wa qala Ibnu Qani' mata sanah samaniyah. Wa qala Al-Khatib lam yakun mimman yu'tamad al-kadhib wala yudfa an sihhati sima an Malik. Maka maknanya di sini berkata Ibnu Qani' dan juga mulai dari ucapan Al-Khatib, lam yakun mimman yu'tamad al-kadhib wala yudfa an sihhati sima an Malik. Maka dia itu tadi disebutkan ditinggal hadisnya dan mempunyai hadis-hadis bawatil seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Adi, mempunyai hadis-hadis yang batil. Yang batil itu bisa jadi dari dusta dan buruk sekali. Maka dibela oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa dia mempunyai hadis-hadis yang buruk tadi, lam yakun mimman yu'tamad al-kadhib. Bukan dia sengaja memalsukan hadis atau berdusta. Dan juga tidak menjadi pembelaan dari kesahihan dia dari periwayatan Malik. Maka tadi periwayatan dia dari Malik mughaffal. Kata Ad-Daruqutni, aku memasukkan kepadanya hadis-hadis dari Malik yang bukan dari Malik. Dia memasukkannya. Walafdu Ibnu Adi hadatsa an Malik wa ghairuhu bil abatil wamtana Ibnu Sa'id min at-tahdits anhu muddah. Maka dulu Ibnu Sa'id imtana'a, melarang untuk meriwayatkan dari dia dalam beberapa waktu. Wa qala As-Siraj sami'tul Fadl Ibnu Sahal dzakara Abu Hudafah fakadzabahu. Maka di sini ada yang mendustakan. Siapa? Al-Fadl Ibnu Sahal. Dikatakan fakadzabahu, dia mendustakannya. Maka orang ini, Abu Hudafah ini dusta. Wa qala kullu syai'in yaqulu bihi yaqulu haddatsani Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanad ini sanad yang emas. Jika Abu Hudafah tadi meriwayatkan hadis Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka itu dusta.
Wa qala Ibnu Huzaimah kuntu uhaddits anhu ila an arada alayya min ruwatihi an Malik ma anqarahu qalbi fataraktuhu. Dan dulu Imam Ibnu Huzaimah sempat mengambil ilmu darinya. Kemudian di saat dia terus mempelajari mengambil hadis-hadis riwayat Malik, maka hatiku mengingkarinya. Ini enggak benar ini. Riwayatannya aneh seperti itu. Fataraktuhu. Maka aku meninggalkannya. Maka berkata, wa qala Ibnu Adi fi tarjimah Sa'ad ibn Sa'id al-Maqburi. Maka Ibnu Adi lagi membicarakan tentang dia, tapi bukan diterjemahnya dia, bukan diterjemahnya Ahmad Ibnu Ismail Abu Hudafah, tetapi di riwayat terjemah Sa'ad ibnu Sa'id al-Maqburi, atharu hadis dakarahu Abu Hudafah dhaifun jiddan la'alla bala minhu. Maka di dalam terjemah Sa'ad ibnu Sa'id menyebutkan ada asar hadis. Kemudian menyebutkan Abu Hudafah dhaifun jiddan. Maka dia menghukumi rawi ini dhaif sekali. Rawa al-Atiki an-Daraqutni rawal Muwatta an Malik mustaqiman. Dan di sini meriwayatkan al-Atiki dari ad-Daraqutni, meriwayatkan dari Muwatta hadis-hadis yang lurus. Di sini pentausikan. Dan berkata Ibnu Hibban, yarwi an-nisiqat malaisa yusbihu hadis al-isbat. Maka ini jarah, meriwayatkan dari rawi-rawi yang siqat, yang hadisnya itu tidak kuat. Wa qala Ibnu Qani' kana dhaifan. Wa qala ad-Dahabi sima'uhu lil Muwatta sahih. Fi jumlah fil jumlah Umar nahwa min mi'ah sanah. Amara nahwa min mi'ah sanah. Maka berkata ad-Dahabi, dia mendengar dari Muwatta hadis-hadis yang sahih dan umurnya sekitar 100 tahun. Maka ini yang kita dapati di Tahdhibut Tahdhib. Lalu bagaimana antum sekarang jika pada hakikatnya antum sedang berhadapan dengan rawi ini? Contohnya kalian memeriksa hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Dan ada sanadnya haddatsana Ahmad bin Ismail Abu Hudafah. Kemudian antum baca terjemahnya di sini. Maka apa yang antum hukumi tadi? Maka di sini barakallahu fikum, silahkan melihat kepada At-Taqrib. Maka kita lihat sekarang kitab At-Taqrib. Apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitab At-Taqrib. Maka di takrib di sini kami nomor 9. Antum nomor berapa? Sama, 9. Berkata Al-Hafidh di takrib, di talkhis, mulakhosnya dari Tahdhibut Tahdhib, qaf. Apa maknanya qaf? Bahwa hadis ini atau rawi ini gurunya dari Imam Ibnu Majah, Ahmad bin Ismail ibnu Muhammad as-Sahmi Abu Hudafah, sima'uhu lil Muwatta sahih wa khalata fi ghairihi. Ini hukumnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh mengatakan pendengaran dia dari Muwatta benar dan bercampur padanya yang selainnya. Nah, di sini sekarang kita ingin menghukumi rawi. Namun apa yang diberikan oleh Al-Hafidh di sini tidak memberikan syifaul alil, pelepas dahaga, ataupun irwaul ghalil, pelepas dahaga, ataupun syifaul alil, obat
yang menenangkan kita. Maka dari ucapan para ulama tadi, dia hanya menyebutkan pendengaran dia dari Muwatta ada yang sahih dan bercampur padanya yang selain dari Muwatta. Tapi berarti bagaimana hukum rawinya? Tidak disebutkan dengan detail. Maka inilah keadaan dari kitab takrib, di mana kadang-kadang ucapan Al-Hafidh sangat baik, dan di sini kita sebagai penuntut ilmu butuh kepada khobar yang jelas. Lalu bagaimana periwayatannya? Minal asyirah, adapun dari segi tabaqah, kita ambil dia di tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari. Namun dari segi penghukuman, wallahu a'lam, kita tidak bisa mengambil ilmu di sini. Lalu bagaimana? Maka kita kembali kepada ijtihad kita dari ilmu yang kita baca tadi. Maka wallahu a'lam, dia yang mendekati adalah dhaif. Adapun ucapan yang mengatakan bawatil ataupun kadhib, maka insya Allah tidak sampai kepada pendustaan. Namun yang jelas dia dhaif, seperti disebutkan oleh Ibnu Qani' mendoifkannya, dan Imam Ad-Darqutni mendoifkannya, dan Al-Hakim juga meninggalkannya, tarakahu. Adapun yang mendustakan seperti Al-Fadl Ibnu Sahal, maka kita tidak mengikutinya. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang dhaif. Kita masuk sekarang kepada terjemah yang berikutnya. Kha Ahmad bin Ashkab Al-Hadrami. Maka makna kha, rawi ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Berarti kalau begitu bisa jadi rawi ini akan kita dapati di kitab Tauhid yang kita baca. Maka ini adalah dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maksudnya Imam Al-Bukhari mengeluarkan di sahihnya. Ahmad Ibnu Ashkab Al-Hadrami Abu Abdullah As-Saffar Al-Kufi, Nazilu Misr. Maka dia asalnya dari Kufah dan tinggal di Mesir. Wakila ismu abihi Ma'mar, wakila Ubaidillah, wakila ismu Ashkab Majma'. Maka ini selesai dari tentang nama dia dan di mana dia hidup. Rawaan, maka di sini mulai masuk kepada gurunya. Dan faidahnya tadi apa Ana sebutkan? Rawaan dan rawaanhu tabaqah. Mengetahui kapan dia hidup. Rawaan Muhammad bin Fudail wa Abi Bakar ibni Ayyash wa Syarik wa ghairihim wa anhu ungdur Al-Bukhari wa Abu Hatim wa Bakar ibnu Sahal Ad-Dimyati wa Abu Umayyah At-Tursuisi wa Ya'qub ibnu Sufyan. Idan arafnal an hada rajul fi tabaqah man. Di tabaqah bisa jadi gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-10 atau di tabaqah Imam Al-Bukhari itu sendiri. Coba ditakrib apa? Hadi Asar. Berarti seperti Imam Al-Bukhari. Maka orang ini hidup bersamaan dengan Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Namun Imam Al-Bukhari mengambil darinya. Dan itulah keutamaan Imam Al-Bukhari. Dia mengambil dari yang sebaya dengannya. Bahkan bisa jadi yang lebih bawah dengannya. Dan itulah keagungan dari Imam Al-Bukhari mutawadhi'. Selesai dari permasalahan kapan dia hidup, maka kita ketahui dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari itu sendiri. Maka yang meriwayatkan dari dia Imam Al-Bukhari, Abu Hatim dan yang lainnya. Lalu kita masuk kepada ilmu jarhi wa ta'dil. Wa Ya'qub ibnu Syaibah wa qala Kufi thiqah. Maka Ya'qub ibnu Syaibah dari muridnya mengatakan dia Kufi yang thiqah. Berarti di sini thiqah. Wa qala Abu Zur'ah sahibu hadis adraktuhu walam aktub anhu. Maka dia masyhur, seorang muhaddis. Aku sempat bertemu dengannya namun belum sempat mengambil ilmu darinya.
Ini kata Abu Zur'ah. Berarti dia termasuk di zaman Abi Zur'ah sedikit. Dari gurunya Imam Al-Bukhari. Wa qala Abu Hatim siqatun ma'mun saduq. Nah, di sini Abu Hatim lihat seorang perawi yang mutasyaddid memuji dia dengan 3 ucapan. Siqatun ma'mun saduq. 3 sifat menunjukkan orang ini tidak sembarangan. Orang yang mutasyaddid seperti Abu Hatim aja mensifati 3. Siqatun ma'munun saduq. Kalau diartikan apa itu? Siqah berarti dia hafalannya bagus dan diterima hadisnya. Ma'mun, ini di atas derajat siqah. Hafalannya sangat kuat. Saduq dari segi amanahnya. Orang ini saduq. Dari segi agamanya baik. Itu makna dari siqatun ma'munun saduq. Maka lafaz ma'mun ini yang menunjukkan kepada hafalan, saduq menunjukkan kepada agamanya. Dan siqah maka dia diterima hadisnya. Wa qala Abbas Ad-Duri kataba anhu Yahya ibnu Ma'in katsiran. Siapa Abbas Ad-Duri? Bukan Ad-Duri yang meriwayatkan dari siapa? Al-Kisai. Tetapi Abbas Ad-Duri dia murid dari Yahya ibnu Ma'in yang banyak mengambil periwayatan Yahya ibnu Ma'in. Maka kata Abbas Ad-Duri, dulu Yahya ibnu Ma'in banyak menulis hadis dari dia. Menunjukkan Ibnu Ma'in ridho kepadanya. Wa qala Al-Bukhari akhir man laqaituhu bi Misr. Dia termasuk para alim ulama yang terakhir aku bertemu di Mesir. Karena dia tinggal di Mesir, asalnya dari Kufah. Maka ini semua berita tentang meninggalnya beliau. Wa qala Al-Ijli, di akhirnya disebutkan berkata Al-Ijli thiqah. Wa qala Ibnu Hibban fi thiqat. Adapun kedua orang ini, Al-Ijli mengatakan thiqah dan Ibnu Hibban mengatakan thiqah, pentausikan mereka berdua tidak muktamad. Cukup dengan pentausikan dari para ulama yang sebelumnya tadi, di mana Ya'qub ibnu Syaibah mengatakan thiqah dan Abu Hatim mengatakan thiqatun ma'mun saduq, dan Yahya ibnu Katsir banyak menerima hadis darinya. Dan begitupun Imam Al-Bukhari menulis di kitabnya As-Sahih. Maka apa kesimpulan di dalam takrib? Maka di takrib kita baca apa sebelum kita masuk thiqah, di atas derajat thiqah. Qala al-Hafidz fi Takrib Ahmad bin Iskab al-Hadrami. Maka dia al-Hadrami adalah nisbah kepada orang Yaman. Min Hadramaut. Al-Hadrami seperti ibunya Hudzaifah dari Hadramaut, dari Yaman. Namun itu hanya sekedar nisbahnya. Dia tadi tinggal di Kufah atau lahir di Kufah kemudian tinggal di Mesir. Abu Abdillah As-Saffar. Maka ini di talkhis disebutkan dia lakobnya As-Saffar. Dan Iskab namanya adalah Mujammi dengan kasrah. Maka dia namanya Ahmad ibnu Mujammi al-Hadrami. Maka dia thiqatun hafidh. Lihat di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar menghukumi dia di atas derajat thiqah. Thiqatun hafidun. Mengambil dari mana? Mengambil dari ucapan Abu Hatim di saat mengatakan thiqatun ma'mun saduq. Bahwa ucapan Imam Abu Hatim di sini tidak sembarangan. Dia orang yang mutasyaddid, sangat keras kepada rawi. Maka di sini memuji rawi sampai 3 pujian. Thiqatun ma'munun saduq. Maka menunjukkan orang ini tidak sembarangan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar akhirnya mengambil pujian ini dan dia hukumi thiqatun hafidun. Maknanya dia di atas derajat thiqah. Thiqah dan hafidh. Minal hadiyati asyrata. Maka dia hidup di Tobaqoh yang ke-11 sepadan dengan Imam Al-Bukhari. Maka selesai dari
rawi ini. Kita tutup dengan rawi yang setelahnya agar kita bisa latihan banyak jam terbang. Maka kita masuk kepada rawi Ba'kho. Apa makna Ba'kho? Dikeluarkan Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau tadi rawi Ahmad ibnu Ishkab atau Ashkab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Namun di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Apa bedanya barakallahu fikum? Bedanya kitab Al-Bukhari ay sahih disyaratkan hadis-hadisnya sahih. Adapun di kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan kesahihan. Jadi bisa jadi rawi-rawi ada yang dhaif. Maka di sini bernama Ahmad bin Ayyub ibnu Rashid Ad-Dabbi Asy-Syairi Al-Basri. Maka ini dari nasabnya dia dari Basrah. Ad-Dabbi, sering kita mendapatkan Ad-Dabbi, maka Al-Basri. Kemudian selesai, kita masuk kepada siapa guru dan murid. Rawa'an Abdul Warith ibni Sa'id wa Syababah wa anhu Al-Bukhari fi Kitabil Adab wa Abu Zur'ah wal Hasan ibni Ali wa Abu Ya'la wa ghairihim. Maka ini menunjukkan bahwa dia pun di tabaqah gurunya Imam Al-Bukhari ataupun setara dengan Imam Al-Bukhari. Di tabaqah keberapa? 11 asyarah. Maka dari tabaqah gurunya Imam Al-Bukhari. Karena memang dia diambil ilmunya oleh Imam Al-Bukhari. Maka selesai dari tabaqah dia di tabaqah gurunya Imam Al-Bukhari seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Warawa anhu Abdullah ibnu Ahmad. Maka Imam Ahmad mempunyai anak Abdullah. Maka diambil hadisnya oleh Abdullah ibnu Ahmad fi ziyadatil musnad. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Faqala rubama agrab wa kanahu Abul Hasan. Maka dia di sini lihat selesai dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apakah ada pensikohan dari ulama indak ya Hudzaifah? Siapa yang mensikohkan? Tidak ada yang mensikohkan kecuali Ibnu Hibban. Ibnu Hibban memasukkan di kitabnya As-Siqat. Maka ini yang sering kita bahas. Ibnu Hibban menyebutkan di kitabnya As-Siqat, tidak kita berpaling kepadanya. Karena manhaj dia terlalu tasahul, terlalu bermudah-mudah. Semua orang-orang yang majhul dia masukkan di kitabnya As-Siqat. Nah, orang-orang yang kurang dalam mempelajari ilmu hadis atau autodidak, belajar sendiri misalnya, maka dia akan mengangkat paling sedikit rawi ini saduq. Kenapa? Karena ditausik oleh Ibnu Hibban. Maka kita katakan Ibnu Hibban mutasahil, terlalu bermudah-mudahan. Maka pentausikan dia la yu'tabar. Berarti kalau begitu, bagaimana kedudukan rawi ini? Maka rawi ini paling sedikit majhulul hal. Bahwa rawi ini mempunyai murid. Dilihat tadi man rawa anhu, siapa yang meriwayatkan dari dia. Disebutkan Abdullah ibnu Ahmad meriwayatkan dari dia. Berarti keberadaannya dia itu eksis, ada. Namun para ulama tidak mengetahui keadaannya, dinamakan majhulul hal, unknown, tidak diketahui. Maka ini dia misal seperti di pelajaran-pelajaran kita di akidah ataupun fikih, kita katakan hadis ini dhaif karena rawinya majhul. Nanti mungkin bingung dari mana mengetahui rawi yang majhul seperti ini. Maka ini pelajaran yang sangat baik sekali bagaimana kita masuk mempraktekkan penghukuman kepada rawi. Maka kita masuk kepada takrib. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Hajar? Ahmad bin Ayyub ibnu Rashid Ad-Dabbi. Maka ini nisbahnya Ad-Dabbi dan dia Al-Basri.
Asy-Syu'airi, Al-Basri, Abul Hasan, kunyahnya makbulun minal asyirah. Maka dia makbul. Perlu diperhatikan di sini. Di pelajaran yang lalu telah kita baca apa istilah-istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jika dia mengatakan demikian, maka ingat antum di muqaddimah Takrib, lihat nanti di muqaddimah At-Takrib. Dikatakan makbul. Apa maknanya makbul? Makbul itu artinya makbul diterima. Iya apa tidak? Maka seperti di Arab, mereka memberikan ijazah misalnya jayyidun jiddan. Kemudian jayyid. Kemudian turun lagi kada wa kada. Nah, kemudian yang misalnya pas-pasan ujiannya itu 6,0 dikatakan makbul. Maksudnya makbul itu ya diterima. 5, sekian dikatrol. Jadi naik. Nah, kalimat makbul diterima yang diinginkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia makbul diterima hadisnya dengan catatan datang dari riwayat yang lain. Berarti bagaimana? Berarti dia hukumnya makbul diterima jika datang jalan yang lain. Berarti kalau berkesendirian dia dhaif. Kalau datang jalan yang lain bisa terangkat. Itu makna makbul. Untuk siapa? Rawi-rawi yang hafalannya di bawah dari soduk. Berkesendirian dinamakan layinul hadis. Atau hafalannya banyak salahnya. Maka jika dia datang dalam sanad sendiri, kita katakan dhaif. Namun jika datang dengan jalan yang lain, barulah makbul diterima. Itu makna dari makbul. Atau ini yang diinginkan juga, makbul dipakai juga istilah oleh Al-Hafidh untuk rawi-rawi yang majhulul hal. Dan di sini masuk. Sekarang dia hukumnya majhulul hal. Rawi ini unknown, tidak diketahui. Maka hukumnya majhulul hal dan disebutkan makbul jika sanadnya itu berkesendirian, dia di sanad, tidak ada pengikut yang lain, ya sudah, dhaif. Itu maknanya. Namun jika datang pengikut, ada sanad yang lain, yang meskipun sama dari hafalannya dhaif, rawi yang majhul ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka ini makna makbul. Jadi jangan salah kaprah. Sebagian dari orang-orang yang tidak belajar ilmu hadis mencoba mentahqiq, kita membaca lucu. Hadis ini dihasankan oleh si fulan itu. Siapa si fulan itu? Orang yang baru belajar. Taib. Kemudian apa penghasanannya? Rawi ini tidak mempunyai tausik dari para ulama. Dan muridnya lebih dari 3. Maka dia hasankan. Loh, kenapa? Karena Al-Hafidh mengatakan makbul. Kan makbul dari segi makna diterima. Nah, kita katakan dia salah faham dari ucapan Al-Hafidh. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar di muqaddimahnya sendiri, apa makna makbul? Makna makbul dipakai untuk rawi-rawi yang lemah hafalannya, diterima jika datang jalan yang lain. Atau majhulul hal diistilahkan makbul. Maknanya orang-orang yang majhul ini disimpan, dikarantina dulu, tidak diterima hadisnya. Sampai apa? Datang riwayat yang lain. Itu makna makbul. Maka makna makbul bersifat umum. Dia jika berkesendirian, layinul hadis, hadisnya lemah, lunak. Namun jika datang jalan yang lain, baru diterima dari jalan yang lain. Itu yang diistilahkan makbul. Maka jangan tertipu dengan ucapan ini. Kemudian kalian melihat satu sanad, dan di sanadnya itu tidak diketahui siapa orangnya. Semua ulama diam, ataupun ada ucapan para ulama hafalannya lunak. Kemudian antum membaca di takrib disebutkan makbul.